satu Haji Ponimin Hadi Purwanto suami Niyati. Terus termohon dua Emroni Nurul Nashan. Terus termohon tiga Muhammad Soleh. Termohon empat M Samsul Hadi. Termohon lima Latifah. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu semua sudah hadir. Ini identitasnya sudah dicek Pak Panu tadi. Sudah. Mereka sudah dicek. Memang yang bersangkutan lah yang dimaksud dalam amanah ini. Memang amanah ini kita panggil para termohonnya Pak Penulis. Tapi karena mengingat beberapa hari ini ada keinginan dari pihak pemohon eksekusi bertemu saya, tapi kami tidak bisa mengabulkan karena tidak mungkin saya bertemu dengan salah satu pihak berperkara. Itu sudah tidak diperbolehkan menurut hukum. Jadi mohon maaf sebelumnya. Makanya kami harapkan untuk pertemuan bapak-bapak, memang kalau mau banyak kalau PSP tentunya ke bagian humas, pengadilan negeri ataupun ke bagian bisa dibantu oleh bicara ini. Jadi mohon maaf sebelumnya nih Pak Pemohon Eksekusi, kita belum pernah bertemu kan, baru bertemu sekali ini toh. Dengan termohon juga sama ya. Jadi saya menghimbau atas nama pimpinan kepada Bapak Ibu semua, jangan sekali-kali akan mencoba mempengaruhi pengadilan ya, untuk melakukan tindakan yang tidak betul. Misalnya mencoba melakukan pendekatan tertentu seperti uang dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu semua. Nah, setiap persidangan pun itu tiap hari di kantor pengadilan negeri Demak ini kita siarkan pengumuman yang tidak bosan-bosan, tiap hari bisa kita siarkan pengumuman tersebut bisa 3 sampai 5 kali. Tidak boleh sekalipun ada istilahnya korupsi, nepotisme itu intinya ya. Tidak boleh sedikit pun. Itu sudah kita pastikan. Dan saya mohon kembali ke permasalahan inti. Ini hari ini kita mengagendakan untuk teguran pengaman, yaitu teguran berdasarkan permohonan eksekusi Bapak Ibu. Para termohon ini permohonan eksekusi, para termohon mungkin para termohon belum tahu, dan saya jelaskan di sini ada permohonan eksekusi dari pihak pemohon tertanggal 10 Februari 2023 dari para pemohon eksekusi yang Bidi Harsono dan Chris S.H. Harsono sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 terhadap Bapak Haji Ponimin Hadi Purwanto suami Niyati, Pak Emroni Nurul Nashan pemohon 2, pemohon Soleh pemohon 3, Nabi Samsul Hadi pemohon 4, Latifah pemohon 5. Ya pada intinya ini saya tidak perlu bacakan semua. Pada intinya yang bersangkutan mohon agar dilakukan unmanning ya, akan dilakukan unmanning atau peringatan untuk para termohon untuk melaksanakan eksekusi putusan nomor 54 putusan nomor 54 dari 2022 yang pada intinya putusan tersebut berdasarkan kesepakatan atau perdamaian. Betul itu? Memang begitu? Para pemohon ya, termohon memang ada kesepakatan perdamaian kan? Nah, kesepakatan perdamaian ini setelah kita cek memang ditandatangani oleh semua ya. Di sini ada Bapak Ibu pernah merasa, nah itu, nah di situ memang
hak kepada pemohon 20% dari hasil pembayaran pemakaian atau pembebasan lahan dalam kurun tanah yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dari BPK Republik Indonesia menurut pemohon berupa uang nominal kurang lebih 1.852.452.476 rupiah. Itu intinya. Dengan perincian sebagaimana tersebut dalam permohonan eksekusi seperti ini, ada 20% dari masing-masing yang dimohonkan. Itu intinya. Pokok permohonan pemohon begitu. Dan selanjutnya ada kewajiban kami, ya, pengadilan untuk memperingatkan Bapak Ibu untuk melaksanakan ini. Tapi sebelum mengarah ke sana, memang acaranya adalah peringatan. Tapi saya ingin mendengarkan dulu, ya. Mohon ini sudah beberapa kali ke kantor kami ingin bertemu dengan saya, tapi nggak saya temuin. Dan memang tidak boleh saya temuin karena memang aturannya begitu, Pak. Jadi karena saya adalah stakeholder yang megang perkara ini, pimpinan yang megang eksekusi ini, tidak boleh bertemu dengan pihak manapun, ya, ya dari pihak pemohon maupun pihak termohon, kecuali di forum resmi seperti ini, ya. Jadi saya ingin tegaskan kepada para pemohon, benar ya, mengajukan permohonan seperti ini, ya, seperti ini. Ada perubahan permohonannya? Tidak ada. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini kan acaranya adalah kampanye, ya, peringatan seperti permintaan saudara di poin 1 memberikan peringatan kepada para pemohon dalam rangka akad dilaksanakan eksekusi termasuk. Saya ingin menegaskan lagi terhadap saudara, apakah saudara para pemohon eksekusi tetap ingin melanjutkan? Karena jadi begini, kami ini setelah permohonan ini masuk, ya, para pemohon dan para pemohon semua, kami mengadakan telaah itu semacam analisa hukum yang dipimpin kebetulan oleh tim telaah ketua pengadilan negeri 5, ketua tim telaahnya dengan anggota beberapa hakim dan beberapa panut yang sudah kami tunjuk dalam sekarang. Tim telaah ini menelaah apakah permohonan eksekusi ini bisa dilaksanakan atau tidak dan lain sebagainya. Pokoknya terkait itu semua. Setelah itu kami berdiskusi dengan tim telaah dan menemukan temu bahwa eksekusi ini akan dijalankan oleh karena jadi tidak ada perbedaan antara tim telaah dengan pimpinan dan saya sebagai pimpinan, tidak ada perbedaan pada intinya. Kami sepakat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi ini adalah 20% dari hasil pembayaran atau pemakaian pembebasan lahan dalam kurun tanah. Jadi hanya menyangkut tanah. Itu kesimpulan. Jadi tidak menyangkut keseluruhan. Nah itu hasil pendapat pimpinan dan hasil tim telaah. Karena di pasal 3 saya perlu jelaskan sedikit, ya, tidak apa-apa, ya, untuk pengetahuan hukum kenapa ini bisa timbul semacam itu hasil tim telaah semacam itu. Pasal saya jelaskan aja dari awal aja, ya. Di pasal 1 pihak pertama di kesepakatan, ini surat kesepakatan bersama perdamaian yang dibikin oleh perjalanan semua ini, para pemohon maupun para termohon. Di situ dijelaskan bahwa pihak pertama tentunya pihak pertama ini adalah dasi dan tulis, ya. Ada dasi dan tulis. Merupakan anak kandung dari sendiri ahli waris Lama Anung Harsono alias Supir alias Sohir bin Sumo Bakri bin dan almarhumah Adoromi alias Romi binti Umar Surodejo dalam yang tercatat dalam surat terang waris nomor 475/1/7 Romawi -2019 tanggal 22 Juli 2019 dibuat oleh Kepala Desa Situbola Bapak Hanafi, kemudian dikuatkan oleh Sekretaris Camat Sayung Bapak Gunadi SPP MH yang telah meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah, yaitu tanah letter C Desa nomor 505
D kelas desa D1 luas kurang lebih 1.410 meter persegi, dan tanah C desa nomor 97 Persir 52 kelas D1 luas 639 meter persegi kurang lebih, yang terletak di RT 001 RW 002 Desa Sidogema Kecamatan Said Kabupaten Demak. Itu kesepakatannya. Betul ya, diakui waktu itu ya, sebelum waktu mediasi dan waktu diputuskan dibaca lagi waktu itu ya, Bapak Ibu kan mendengar di waktu itu ya. Ya nanti saya nanti saya kasih kesempatan di kemudian, tapi tentu poin ini betul ya, diakui ya, Bapak anak kandungnya ini toh, betul toh? Nah betul kan, diakui juga tergugat. Nah ini termohon toh. Nah ini kesepakatan penjaringan semua soalnya ini, jadi sudah disepakati kan. Terus masalah kedua, bahwa harta warisnya berupa bagian tanah oleh RC Desa nomor 505 Persir 52 kelas D1 luas 1.410 meter persegi, dan tanah RC Desa nomor 977 Persir 52 kelas D1 luas 639 meter persegi, dan terletak di RT 01 RW 002 Desa Sidogema Kecamatan Said Kabupaten Demak. Milik pihak pertama telah berubah menjadi milik pihak kedua. Jadi dari pihak pertama adalah para pemohon ini beralih ke pihak kedua, betul ya, seperti itu. Dan sudah bersertifikat atas SHM nomor 408 dengan luas 1.410 meter persegi atas nama Latifah, dan SHM ya. Kemudian dijual kepada Emroni ya, Khairul Mas'an. Kemudian SHM nomor 325 dengan luas 309 atas nama Haji Ponimin Hadi Purwanto ya, suami Namyati, serta letter C desa nomor 1328 Persir 52 desa D1 luas 330 meter persegi atas nama Muhammad Sol. Betul ya? Ya, kemudian ya. Itu ya. Terus masalah ketiga, bahwa tanah tersebut dalam pasal 2 ya, telah terkena pemakaian garis miring pembebasan lahan. Ya, betul ya? Betul nggak, Pak Pemohon? Kepada PT Wijaya Karya dalam kurung HIKA, betul ya? Ini bahasa panjenengan semua yang saya ikuti. Pada tanggal 25 Agustus 2020, di mana pembayarannya masih dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Demak sampai dengan sekarang, waktu itu masih sekarang. Dan mungkin sampai sekarang memang masih di Demak, betul ya? Sampai di sini betul ya? Jadi pembebasan lahan, bahasanya ini pembebasan lahan, Pak. Pasal 3 ini bahwa tanah tersebut dalam pasal 2 terkena pemakaian atau pembebasan lahan. Ya, tolong dicamkan kata-kata saya. Pembebasan lahan. Tidak ada tambah-tambahan. Tapi begitu pasal 4, nah ini perlu penekanan ini, bahwa pihak kedua, yaitu para termohon, sepakat untuk memberikan 20% dari hasil pembayaran pemakaian garis miring pembebasan lahan, ya kan? Tapi ini ada kurungnya, dikasih kurung tanah, ya, tanah tersebut kepada pihak pertama terhitung sejak ditandatangani akte perdamaian ini, terkecuali Emroni Khairul Mas'an, karena atas bagian 20% yang seharusnya diberikan Emroni Khairul Mas'an kepada pihak pertama nanti akan diberikan tersendiri. Nanti ada yang nengkui, yaitu oleh Haji Ponimin Hadi Purwanto, suami Namyati, Muhammad Soleh, M. Samsul Hadi, dan Latifah. Ya, seperti ini ya bunyi waktu itu. Oke, di pasal 5 ayat 1, para pihak sepakat bahwa para pihak menyadari sepenuhnya, telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan surat kesepakatan bersama ini dan semua hal yang dimiliki oleh para pihak.
Sudah sadar ya waktu itu kan? Tanda tangan semua sudah sadar. Tidak ada ayat kedua, para pihak telah membaca dokumen ini, membaca dan mengerti sepenuhnya isi dari surat kesepakatan bersama ini. Ya, maka dari itu para pihak menandatangani surat kesepakatan bersama ini dengan bebas Bapak Ibu, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Begitu. Pasal 6, para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan agama sehubungan dengan surat kesepakatan bersama ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang dihimbau dari surat kesepakatan bersama, bahwa semua biaya yang timbul dari perkara ini pengadilan agama ditanggung oleh penyidikan. Tentunya waktu itu permohonan eksekusi. Jadi begitu ya. Jadi begitu, intinya begitu, ini kesepakatan. Jadi Bapak Ibu sudah paham yang menjadi kenapa tadi ada kalimat saya kami mengerti bahwa pokok eksekusi ini adalah 20% jaminan tanah. Karena di pasal 3 ya, Bapak Ibu menjelaskan narasi kasus posisi ini bahwa telah terjadi pembebasan lahan oleh PT Wijaya Karya itu tidak pakai kurung tanah. Jadi pemahaman hukumnya itu adalah seluruh telah terjadi pembebasan lahan seluruhnya. Memang faktanya begitu kan? Waktu itu pembebasan lahannya seluruhnya, maksudnya tanah, juga bangunan, juga tanah tunggu juga, gitu ya. Betul para termohon, para pemohon. Nah, nggak ada masalah. Di pasal 1, pasal 2, pasal 3 ini menceritakan narasi kasus posisinya, apa yang terjadi. Jadi telah terjadi pembebasan lahan. Tapi di pasal 4, disinilah kesepakatan para Bapak Ibu memastikan ini semua. Ternyata di pasal 4 Bapak Ibu semua menyepakati bahwa pihak kedua sepakat untuk memberikan 20% dari hasil pembayaran pemakaian dalam garis miring pembebasan lahan dalam kurung tanah. Jadi tidak ada tanah ini ada komanya bangunan atau ada komanya lagi tumbuhan atau ada komanya lagi terkait yang lain. Yang ada di sini hanya tanah. Ini jadi pegangan intelektual kami pengadilan untuk melaksanakan fungsi, dan saya sepakat dengan keputusan tim dalam hal. Memang ada perbedaan signifikan dari pasal 3 ke pasal 4 karena pasal 3 hanya menceritakan kasus posisinya. Faktanya memang terjadi pembebasan lahan. Ada pembebasan lahan oleh menurut panjenengan semua oleh PT Wijaya Karya. Yang namanya pembebasan lahan tentunya kalau lahan itu lebih luas daripada tanah, di lahan itu bisa menyangkut tanah, bangunan, tumbuhan, sawah, padi, dan lain sebagainya. Itu lahan. Beda sama tanah. Tanah itu bagian dari lahan. Ini masalahnya. Jadi hati-hati sebenarnya. Penggunaan kata dalam bahasa hukum itu tidak bisa disamaratakan. Kami tidak bisa mengabaikan kurung tanahnya ini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ngasih kurung tanah ini di pasal 4. Gitu. Di pasal 3 Bapak Ibu nggak kasih kurung tanah. Tapi di pasal 4 Bapak Ibu ngasih kurung dalam kurung tanah. Saya menghindari, kami pengadilan menghindari kalimat itu juga nggak bisa. Berarti itu sudah kesepakatan penjaringan semua. Kalau ini tanah, mau gimana? Kita abaikan kurungnya. Apa kita abaikan? Nggak bisa. Ya, menurut jenengan nggak bisa. Tapi bisa nggak saya pengadilan ini mengabaikan tanah kurungnya panjenengan sudah bikin? Soalnya panjenengan nggak ngasih kurung tanah di pasal 3. Berarti kan sulit toh kami menghindari itu toh. Berarti kita laksanakan ini.
bisa mau menghindari kurung tanahnya? Gimana coba? Saya ingin tanya, ada yang bisa jawab? Tidak ada kan? Tidak ada, karena sudah ditulis di kurung tanah. Di pasal 3 nggak disebutkan. Ya wajar, logika hukumnya wajar di pasal 3 nggak disebutkan. Kenapa? Karena memang yang dilakukan PT Wijaya Karya bersama pemerintah itu memang membebaskan lahan, Bapak Ibu. Seluruhnya, ya tanah, ya bangunan, ya tanam tumbuh, ya benar sebenarnya. Kesepakatan ini nggak salah, makanya nggak dikasih kurung, nggak dikasih dalam kurung tanah, karena dibebaskan PT Wijaya Karya bersama pemerintah semuanya. Makanya judulnya undang-undang itu bukan undang-undang pembebasan tanah, undang-undang pengadaan tanah. Yang diminta negara tanah pengadaan, bukan pembebasan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah mau butuh tanah sebenarnya untuk kepentingan umum, gitu. Dalam pengadaan tanah itu bentuk panitia dan lain sebagainya, ya, untuk para dan pihak Polres dalam ikut juga ya, untuk dalam proses itu panitia pengadaan dan lain sebagainya, untuk mantau juga semuanya, dan dalam posisi itu tentunya terjadi pembebasan lahan, diantaranya tanah, bangunan dan lain sebagainya, tumbuhan bisa padi, bisa rela atau apa namanya, saya juga. Jadi mohon maaf sebelumnya saya kasih pemahaman ini supaya panjenengan semua tahu pengadilan ini bukan mutu menjalankan eksekusi ini bukan karena pesanan, Bapak Ibu, bukan karena pesanan, bukan karena order atau ada korupsi nepotisme dengan pihak manapun. Apakah para pemohon lobby kami? Enggak kan? Ya, ketemu saya baru sekarang. Mohon diskusi juga sama kok. Ketemu saya juga baru sekarang ini. Nah itu. Jadi tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada sama sekali ada intervensi dari pihak manapun, tidak ada. Ini benar-benar murni hasil pemikiran pemahaman kami, pasal demi pasal yang saudara sudah buat, saudara sudah bikin, ya. Dan ini tentunya kami tinggal melaksanakan apa yang sudah ada yang seperti ini. Kami nggak bisa menghindar. Kalau kami melaksanakan eksekusi di sini di kurung tanah terus kami melakukan eksekusi lebih daripada ini, apa yang terjadi? Melanggar. Saya melanggar, Pak. Tidak ada bangunan atau bangunan dan atau tumbuhan dan atau kalau lengkap tidak bikin lengkap, ini ternyata para pihak nggak bikin lengkap, hanya tanahnya aja. Mungkin suasananya waktu itu karena ini dalam kurung tanah akhirnya tergugat mau tanda tangan. Mungkin waktu itu kurung tanah. Seandainya semua mungkin terkuat nggak mau tanda tangan. Itu tebakan saya waktu itu. Mengapa ini dikasih kurung tanah? Saya bukan ahli, saya tidak mau. Mungkin suasananya waktu itu akhirnya bisa sepakat damai karena waktu itu cuma tanah aja, wani yang tanda tangan gitu. Mungkin waktu itu suasananya begitu. Mungkin saya juga belum tahu. Itu yang terjadi. Itu masuk kami. Jadi tolong dipahami bahwa eksekusi akan dilaksanakan oleh pengadilan ini bukan karena ada pesanan atau order dari siapapun. Tolong dipahami. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kami benar-benar bersih, clean, bahkan sampai siapapun yang ingin intervensi saya tutup semua. Tidak mau saya menemui. Ya, saya tidak akan menemui dan tidak akan pernah menemui kecuali di bawah resmi seperti ini. Dan bisa ditanyakan ke kawan-kawan pengadilan negeri siapa saya selama saya di pengadilan negeri Demak. Saya tidak pernah melakukan yang namanya korupsi nepotisme dengan pihak manapun. Bisa dijamin. Saya dulu mantan asistennya Arkijo Alkostar. Pernah dengar? Hakim Agung. Saya adalah asistennya, Bapak Ibu. 3 tahun saya dididik untuk menjadi seorang yang lurus, tegak lurus pada hukum. Ya, jadi tidak ada sampai beliau pensiun saya dipertahankan jadi asisten beliau. Jadi jangan khawatir. Integritas saya sangat, insya Allah saya usahakan sangat terjaga. Saya hasil didikan beliau. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Makanya saya kalau menilai ini, saya sepakat dengan tim telaah. Memang
bangunan dan atau tumbuhan dan atau koma. Itu baru keseluruhan. Ini tanah tok. Saya ambil contoh. Ini ada buku karangan dosen bahasa Indonesia, dosen Universitas Muhammadiyah. Ada 2 orang ini menjelaskan yang dimaksud ada huruf. Ya, kita kembali lagi ke dalam huruf. Ini majelis hakim menyatakan berulang-ulang malah patut dicurigai. Jadi ini ada kalimat demi mendapatkan uang dalam kurung untuk keperluan makan sehari-hari. Kalau nggak pakai kurung kita nggak tahu apa. Untuk yang mana? Demi mendapatkan uang dalam kurung untuk keperluan makan sehari-hari. Untuk kurung ia rela melakukan pencurian. Jelas kan? Jadi ia rela melakukan pencurian untuk dapat uang, tapi untuk apa sih? Ternyata dalam kurungnya untuk keperluan makan sehari-hari. Tidak ada korelasinya ini omongannya orang ini. Demi mendapatkan uang dalam kurung untuk beli susu anak. Beda lagi kan? Beda lagi bukan beda. Tapi ini kenyataan Pak. Ada kurung fungsinya begitu. Atau demi mendapatkan uang untuk membayar hutang. Ayam kalau bertelur petak-petak. Beda lagi Pak. Tapi itulah fungsi kurung Pak. Menjelaskan. Dia adalah melakukan pencurian. Paham ya Bapak? Fungsi kurung. Ini dosen bahasa Indonesia. Pernyataan yang berulang-ulang itu malah mencurigakan. Jadi bahasa Indonesia tentunya pedoman kita bahasa Indonesia. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu. Fungsi kurung itu keterangan tambahan. Dan saya nggak bisa menghindar, sampai pengadilan nggak bisa menghindar atau mengabaikan ada kurungnya di sini. Saya nggak berani. Siap berani. Ini namanya abuse of power, kesewenang-wenangan. Kalau saya melebihi dari apa yang dikatakan oleh putusan ini. Tapi menurut saya kembali ke pemohon eksekusi, ya teknis eksekusi kami seperti itu kira-kira, kurang lebih seperti itu. Ya. Sekarang saya ingin tegaskan, ini kan mumpung anonim belum saya lakukan, ada apakah pemohon eksekusi ada yang mau ditanggapi, mau silakan. Pemikiran kita yang baik demi untuk keadilan. Jadi begini Pak Ketua, saya sangat paham apa yang Bapak Ketua sampaikan pasal demi pasal. Namun kita tetap mengacu kepada pasal 4 yang bunyinya adalah bahwa pihak kedua sepakat untuk memberikan 2% dari hasil bayaran memakai pembebasan lahan tanah untuk kepada pihak utama perhitungan seterusnya. Perlu saya lakukan kepada Bapak Ketua. Saya mengajukan perkara ini mulai 2019 dan melakukan gugatan yang ketiga. Dalam gugatan yang ketiga yang perkara nomor 4 itu kami akhiri dengan kami bersedia berdamai. Namun pertimbangan kami berdamai tentu ada bicara kami. Dasar kami adalah surat konsinyasi yang diberikan PN kepada kami, yaitu ada 5 lembar. Yang pertama atas nama Dr. Latifah, Pemimpin, nama Soleh, nama Roy, dan nama Mary. Kenapa saya berbeda dari itu? Kami melihat karena kami mengambil keputusan. Itu kami melihat bicara kami adalah kami telah membaca berita acara pertimbangan uang dari kemudian kita bisa baca itu di atas nama Pemimpin transaksinya. Selanjutnya penghadap telah menyerahkan uang dan saya telah menerima penitipan uang sejumlah 2 miliar sekian untuk pembayaran ganti kerugian atas sebidang tanah tersebut dalam sertifikat hak milik nomor
dan termasuk latifah juga seperti dan seterusnya. Jadi inilah menjadi dasar kami untuk kami mengakhiri perkara nomor 8. Nah, ini dikaitkan dengan akte perdamaian dengan pasangan juga di situ pembiasa lahan dan tanah. Jangan saya koreksi dulu, bukan dan tanah, dalam kurung tanah. Ya, dan tanah dalam lingkar kedua. Kemudian kami menunggu proses. Kami menunggu proses bagaimana kelanjutannya ini. Karena kami mendapatkan informasi ada keputusan pasal 4 ini yang dalam kepada Mitra itu, ya saya katakan kalau saya berdoa seperti itu, kemudian ada institusi di luar yang mengkritik pada pasal 4 ini yang mengatakan itu hanya tanah. Betul memang itu namanya tanah. Tapi saya lanjutkan. Dari tengah perjalanan waktu kami mendapatkan bukti. Ya, yang kami dapat adalah rekomendasi dari BPN. Kita tentu bisa lihat dalam rekomendasi dari BPN dan juga dalam Ketua Pengadilan Negeri Demak. Di sini tertera dalam apa namanya ini nomor 1 tidak yang berhak menerima latifah. Nomor 2 draft nominal 350. NIS, NIB dan luas tanah yang dilepas 01255, luasnya 1043 meter. Itu luas tanah ya, bukan bangunan. Ini nggak menyebutkan bangunan, nggak menyebutkan tanaman, nggak menyebutkan yang lain. Alamat, lokasi tanah, jumlah uang yang dititipkan 1 miliar sekian. Dari nilai tanah, jumlah uangnya 4 miliar sekian. Ya, nilai tanah ini kan, di situ nggak ada bangunan. Coba, dasarnya pengertiannya adalah akte perdamaian nomor 4 sekian. Itu saya mendapatkan bukti adalah ada 4 kali dengan tanah. Jadi kan semuanya dari kita hubungkan dari relasi acara koordinasi dengan putusan akte perdamaian dengan rekomendasi dari BPN sudah kita semua menyebutkan nilai tanah dan jumlah tahunnya. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak, saya tidak mendapatkan bukti-bukti adalah berita acara konstatring sebagai tahapan-tahapan permohonan kami eksekusi. Juga di situ tidak ada media. Karena semuanya secara global, secara global. Makanya dari situ Pak kami berani mengajukan eksekusi. Dari dasar itulah makanya kami mengajukan eksekusi Pak. Kalau enggak kami tidak akan berani mengajukan eksekusi. Bagi saya 10 juta sekian adalah berharga bagi saya. Tapi saya bayarkan ke negara karena bagi saya untuk mendapatkan keadilan dari jasa-jasa hukum dalam surat tersebut. Jadi kami mohon kepada Pak tidak bermaksud untuk mempengaruhi waktu dalam keputusan. Kami mohon dalam permasalahan ini mohon keputusan yang saya hadirnya dengan arti keputusan itu tidak berdasarkan penafsiran, tapi berdasarkan ada bukti fakta hukum dan fakta surat-surat tertentu. Itu yang kami mohon. Bila mana Bapak Ketua berpendapat lain, hanya satu Bapak Ketua. Mungkin kalau memang ini nanti Pak Wasir mengambil keputusan lain dengan mengaplikan bukti yang ada, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menyerahkan pemahaman pada orang pertama. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini adalah harta warisan. Harta warisan yang notabene-nya memang saya sebagai ahli waris tidak pernah menjual tanda tangan. Dan saya perjuangkan ini hanya di 5 tahun sebagai orang tua. Saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya tidak akan melakukan pengambilan apa-apa. Saya tidak akan membuat apapun. Saya hanya berdoa menyerahkan pada Allah bahwa ini harta warisan. Yang memang saya ulangi lagi, memang benar-benar memang kami tidak ada menjual dengan tanda tangan. Dan kami hanya meminta sebagai kecil 20% dari keuntungan yang diberikan oleh PPK atau PPR untuk kepentingan orang tua saya atau untuk mengerti. Mohon maaf ini juga ada konteks. Hanya itu aja. Jadi semuanya ini permasalahan serahkan kepada Pak Ketua. Bagaimana menyikapi ini adalah proses kami. Kan itu. Jadi mohon maaf saya tidak akan melakukan upaya apapun. Saya hanya saya pasrah. Tapi silakan kepada Allah. Demikian
Pak menyampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Dasit silakan. Karena ini tapi ini penafsiran sendiri tidak boleh sebetulnya. Hakim kayak gini tidak boleh menafsirkan sendiri hakimnya. Karena surat-surat menyatakan lain. boleh, ya,
bahasa yang mereka sampaikan itu adalah versi mereka. Saya juga tidak akan mau dijelaskan pada saat itu dijelaskan kalau hanya saya mendapatkan dari nilai tanah yang nilainya tidak seperti yang saya ini mau pasti luar biasa. Jadi karena berarti jenengan sudah jelaskan ke Allah ya. Sekarang saya mau tegaskan lagi, ini sudah nanti ini sudah panjenengan tanda tangan, sudah panjenengan tanda tangan dengan kesadaran penuh dan sebagainya. Keadaannya sudah seperti ini, Pak. Sekarang kembali ke panjenengan berdua, mau diteruskan atau tidak diskusi ini? Itu aja sudah. Saya ingin tanya tegas saja dengan teknis seperti apa. Saya sudah tahu Pak Ketua itu arahnya kemana. Saya sudah paham. Ya sudah jelas semua. Tapi kan saya juga punya hak untuk menjelaskan. Tidak apa-apa, dicatat. Tadi sudah saya jelaskan. Ini Bapak Ketua. Dan yang menjadi dasar untuk dibuatnya akta perdamaian itu kan perkara manfaat. Perkara manfaat itu objeknya apa? Jadi gini Pak, yang namanya akte perdamaian itu Pak, menyampingkan semuanya Pak, menyampingkan semuanya. Itu menurunkan tensi waktu itu. Orang berdebat gak akan selesai Pak, gak jadi akte perdamaian Pak. Makanya gak jadi akte perdamaian. Tapi sudah, saya ngasih panjang lebar seperti ini juga gak akan selesai. Maka saya ingin ketegasan aja dari pembahasan diskusi. Apakah mau melanjutkan diskusi ini dengan teknik diskusi seperti ini atau menolak? Itu aja. Mohon ditegaskan sekarang. Jadi kalau menolak, kami nggak bisa lanjutkan lagi. Mohon Pak Ketua tidak berarti keputusan Pak Ketua dalam manik itu bagaimana? Kayak mau harus kan keputusannya kan belum jelas ya. Sudah jelas ini menyangkut tanah saja, Pak. Keputusan Jadi kalau menyangkut tanah saja saya dapat berapa Pak? Mohon dijelaskan itu semua. Gitu. Saya mungkin dari tanah saya dapat 1 miliar 824. Iya. Ya sudah kalau itu saya setuju. Gitu. Tapi ini tidak seperti itu, Pak. Berapa kira-kira Pak? Kira-kira sekitar berapa, Pak? Panut? Karena sampai sekarang Pak, saya tidak tahu perincian ini. Makanya karena nggak tahu, makanya nanti kita akan kasih tahu. Anda kita kasih tahu berapa setuju? Anda kita kasih tahu berapa setuju? Tapi sebenarnya panjenengan sudah bisa tahu, karena panjenengan sudah tahu berita acara ya, nanti kita di sana sudah bisa dapat apa? Dapat jenengan bilang berita acara masa tadi, jenengan baca. Tadi masa tadi, tadi jenengan ngomong sendiri aja. Kalau jenengan tahu nggak ada perincian dari mana? Kok tahu jenengan? Itu rahasia negara dulu. Kok bisa di tangan jenengan? Jangan maksudnya gimana? Jenengan ini Pak. Ada acara masa tadi, ada juga. Rahasia negara. Jadi berita acara masa tadi saya pengen tanya dapat dari mana? Itu Pak urusan saya. Nah, Saya sebagai pihak yang mencari keadilan, saya harus mencari semuanya itu. Itu hak saya Pak. Gitu. Pokoknya begini, saya ingin ketegasan aja. Apa ini kan acaranya maning Pak? Ya, 20% seperti itu pokoknya intinya. Misalnya keputusan ditelaah, pengadilan juga seperti itu, pimpinan juga seperti itu. Dengan mau lanjut maning ini dengan konstitusi atau tidak? Itu aja. Saya ingin tegas saja, karena kalau nggak jenengan nggak tegas juga, kami nggak akan kasih info. Jangan harus lanjut dulu, harus pasti dulu. Tetap dengan permohonan eksekusi semula atau menolak dengan teknis yang kami lakukan. Monggo silakan diputuskan saja. Berapa nilainya yang untuk
eksekusi. Banyak kan nilainya dulu, berapa yang mau dieksekusi. Jadi mau lanjut atau tidak kan harus diberitahu dulu. Jadi kalau dari tanah dari Latifah, tanah dari Latifah itu saudara mendapat 333.760.000 rupiah. Dari Haji Ponimin saudara mendapat 123.600.000 rupiah. Dari Am Soleh saudara mendapat 135.200.000 rupiah. Dari Roni Paul Maskan saudara mendapat 117.440.000 rupiah. Gitu. Dari satu lagi, karena dia hanya bangunan di Hadurungi tidak menyangkut tanah, dia tidak bisa diambil karena dia berdiri di atas tanahnya Soleh. Jadi sudah termasuk di Solehnya sini. Inilah rinciannya. Jenengan mau apa? Nolak? Ya jenengan itu sendiri. Hakim gitu. Jawaban hakim gitu. Eksekusi ini majalah. Coba dihitung. Ya, hakim tidak boleh ngomong seperti itu. Iya, hakim tidak boleh ngomong seperti itu, tidak boleh. Ada keperpihakan. Ya, ada keperpihakan. Ini ada sesuatu ini dia. Makanya dia mengulang-ulang bahwa dirinya suci. Orang yang mengulang seperti itu biasanya busuk. Siapa tahu dia menerima alhamdulillah. Kita kan kepengen Tolak aja. Ya, kita bersyukur kalau beliau bisa berusaha hati. Kita harus layani beliau dengan sebaik-baiknya. Tuhannya beliau selalu. Iya Pak ya. Sabar Pak. Mas. Ini ketua PN ya? Oh, Bapak ketua PN ya? Insya Allah nilainya juga tidak sedikit Pak. Insya Allah tapi memang nggak sesuai. Tapi memang barakallah memang seperti ini keadaannya. Dan totalnya ini Belak. 710 juta pas. Itu umumnya seperti itu. Orang yang selalu mengomongkan dirinya baik itu biasanya busuk, gitu. Yang berulang-ulang lagi itu busuk biasanya. Iya itu ya kebalikan. Ya, jadi begitu Pak mohon Pak Klis sama Pak Jajin. Totalnya insya Allah sekitar 710.000 rupiah, 710 juta pas 710 juta. Monggo dipenggali dirundingkan sama Bu Jajin. Kira-kira monggo saya kasih. Ya, tapi jangan lama-lama. Soalnya dengan waktu saya untuk berapa tahun. berapa hari dia minta berapa hari. Tolonglah Bu, ini supaya dia menerima semua supaya enak.
Muklis. Sifatnya ini di luar dari kalau selama ini selalu didengungkan di luar adalah masalah rumah kan saya bisa, rumah kan saya yang mungkin kalau memang market bukan itu keberatan rumah. Di situ kan mungkin ada pemilihan-pemilihan lain, kan tanah atau apa lagi rumah apa lagi. Kalau mungkin dari data terbuka, ini kan bahasanya kita selesaikan dunia akhirat. Kan ini, saya akan dunia akhirat. Masalahnya rumah dibakar. Jadi untuk nilai tanah dan yang lain, tetap kami bisa mendapatkan 20%. Karena memang itulah sebenarnya keinginan kami yang pertama kami menjadi memang itu kan. Atau lepas dari kesalahan redaksi, kesalahan yang lain, itu saya tidak tahu. Kebetulan saya kan berpikirnya demikian. Saya di sini sebagai pengacara. Ini kata saya teman SD, Pak. Nggak ngerti apa-apa. Hanya itu aja, Pak. Informasi kami. Biar permasalahan ini mungkin dunia akhirat kita tidak ada jalan dalam anggaran. Jadi nilai rumah dibakar. Di situ mungkin ada kriteria beberapa lagi penilaian. Di situlah saya mohon kalau memang bisa dikabulkan dari data terbuka 20% dari situ tidak apa-apa. Karena memang kami punya apa kayak tadi. Kami punya niat awal dari awal kami ingin melakukan itu aja. Kira itu adalah pembahasan saya terakhir. Karena kita berbicara masalah hukum, kami bukan pakar hukum kan, kami bukan pakar apa. Saya kalah sama orang-orang pengadilan ini. Jadi saya hanya sebatas melakukan secara pribadi supaya ini masalahnya selesai. Biar semuanya dunia akhirat ya segala saya yang melakukan. Ini tanah, ini rumah keuangan. Itu aja Pak. Kalau mau dia ini tidak penundaan saja, tidak penundaan, tak share sih, tak share itu aja. Tunda saya. Saya agak kesulitan kalau masalah itu karena Nah, nggak sepakat, atau bukan saya, nggak sepakat. Iya, tapi ada tapi tidak menutup kemungkinan kalau di luar eksekusi yang termohon mau memberikan lebih silakan. Ini penafsiran beda-beda. Tapi bukan di eksekusi itu Pak. Tapi kan penafsiran hakim sendiri ada keberpihakan misalnya. Kalau dinegosiasikan ulang, berarti nanti saya mengabaikan apa yang sudah tertulis di sini. Tapi saya membuka hati para termohon eksekusi. Nanti sudah jelas dari komisi dia menyampaikan keinginannya seperti itu. Monggo silakan. Kalau mau berbesar hati atau apa itu monggo silakan. Saya tidak melarang. Tapi saya nggak nyuruh. Secara pribadi pengadilan nggak menyuruh. Karena pengadilan ini hanya berjalan berdasarkan apa yang sudah di. Iya, tapi kamu menafsirkan sendiri. Tapi tidak terkait nilai. yang namanya orang sodako itu kan bebas-bebas saja, ya kan? Monggo. Saya nggak bisa melarang orang bersodako. Itu ya monggo silakan. Ya tidak memang. Sodako. Itu nggak apa-apa. Itu nggak sih. Ya monggo. Karena saya seperti ini kan berarti sama nempui untuk yang udah ini bono terus Roni dan uangnya juga keluar untuk juga sebagian untuk yang Roni. Tapi yang nggak terserah monggo kalau mau bersodako lagi. Iya, ada sesuatu nih ketua pengadilan ini. Pak Pemohon nanti setelah ini bisa nanti rundingan monggo. Tapi itu di luar konteks pengadilan. Pengadilan nggak berani. Saya nggak berani memutuskan selain melakukan eksekusi selain nanti bisa kena abuse of power. Ya. Senang-senangan. Menyalahi aturan. Ngomong sepateng celebu. Cuman ini problemnya Pak, ini kan acaranya mana?
Tapi salah penafsiran. Acara maning ini saya kan harus tegur ini para termohon menjalankan eksekusi, ya kan? Tapi ternyata Pak pemohon dengan nilai angka tadi 710 juta masih mau berpikir. Nah, dan ini masih membuka pintu barangkali ada sodako, ada ini karena apa? Ini kan tanah orang tua mau bikin masjid ya kayak tadi mau bikin masjid dan sebagainya. Ya bagus, ya bagus. Ya ada bahaya yang besar dan monggo silakan. Ya, hakim nggak boleh seperti itu dia. Itu pada intinya seperti itu. Ini ada permintaan dari pemohon. Saya tentunya tetap menyampaikan para pemohon diskusi dengan besar hati dan namanya kita mau bulan puasa, silakan masih kesempatan apa yang silakan. Dan kali ini apakah pemohon mau memberi kesempatan kepada pemohon untuk berpikir yang berapa hari permintaannya kira-kira Pak pemohon? Gak bisa lama Pak pemohon doa. Kalau hari Senin besok gimana? Senin besok? Ya Senin ya. Tidak bisa. Saya nggak bisa mengikuti panjenengan. Panjenengan yang harus mengikuti kami. Kalau gitu saya harus tegaskan sekarang. Panjenengan mau terus diskusi atau menolak? Kalau nggak bisa, jenengan jangan ngatur pengadilan, nanti kebalik-balik nanti. Senin pendataan sih. Nggak apa-apa Senin itu kan kira-kira kira-kira sih. Senin apa-apa, sidangnya mau sidangnya di mana? Mana sidangnya? Panjenengan kita saya tidak bisa jenengan nggak mikirkan apa tadi termohon nasibnya gimana gitu. Jadi kita dengan rasa kita saling memahami panjenengan kalau mau berpikir berapa lama, berapa hari. Senin Ya. Kalau saya jawab saya juga nggak bisa jawab Pak. Senin aja. Nggak bisa gitu Senin cepat. Lemah dia, ini juga lemah. Mau pasti plan itu supaya kita. Dah iya Senin. Dah iya, kita kan Senin. Enggak ada urusan itu. Hakim kalau gitu enggak benar pada gue. Dia enggak boleh gitu. Nah, itu saya enggak suka dia. Dia enggak suka Pak Muklis. Cuma saya kasih kebijakan sendiri pada Senin enggak? Itu ada keluarga yang bisa diajak ngomong. Senin. Terus sekarang enggak? Senin aja ya? Senin iya Senin. Jadi? Iya Senin. Soalnya sudah puasa Pak. Saya pengen selesai sebelum puasa ini. Jadi sebelum puasa kita sudah bersih Pak. Maaf. Iya kan? Saya pengen puasa Itu. Yang namanya puasa ini kan sudah nggak ada musuh, nggak ada lawan. Kita bersih, nilai ta'ala. Jadi pas puasa itu agar kita sudah bersih, tidak ada sengketa sama orang, dunia akhirat. Jadi kalau panjenengan semua menjelang puasa ini lebih baik mengadakan silaturahmi dengan keluarga, dengan kawan-kawan, saling memaafkan. Karena supaya puasa kita makbul. Gitu. Dan makanya saya ngejar sebelum Senin itu kayak kesempatan ramai sih. Ya kan tuh, kamu tidak apa-apa maju, tidak apa-apa ya. Akan mengizinkan maju. Tumpukan dulu. Karena sama menjaga Aku sama mau enggak maksudnya kan beri kesempatan ya. Itu kan izin maksudnya kan sama dewe kami. Nah itu, itu namanya jadi ini kan mikir gini. Gimana orang intervensi dulu, paham nggak? Iya, karena kan ini kita mesti apa? Lagi omongan kan dulurin, akan mau jawab. Bisnis planning. Ini katanya, ini saudaranya. Ini juga, ini bapak itu apa? Namanya siapa Pak?
Nama keluarganya apa para bukan? Ngomong Senin ya? dengan promosi. Ngomong anu. Lah iya, Jumat wis poso, Rebo tanggal abang, Kamis cuti bersama, dinone mung gerek Senin Selasa to. Ya itu ambil putusan to. Enggak apa-apa kan biar hakim kita menilai hakim ada sesuatu. Senin, ayo Jumat puasa. Soalnya Rebo tanggal 8, Kamis cuti bersama, Jumat wis poso. Lah tapi lemah, orangnya lemah. Tidak sesuai dengan iya, dia mentalnya gitu. Mentalnya gitu. Tapi itu kan penafsiran mereka sendiri, penilaian mereka sendiri, bukan dari isi kesepakatan bersama. Hakim mengambil telaah sendiri. Oh ya sudah. Ini beliau mau sholat dulu sebentar, nanti dikasih keputusan ini. Ya, langsung dulu ya. Sebentar. Paling lama 20 menit.